warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitasari, mahasiswa dari Stika Sasa Saintika Padang dari keperawatan tingkat 3A. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang yang pertama yaitu fungsi manajemen kepala ruangan, yang kedua perawat primer atau perawat katim, yang ketiga perawat pelaksana atau perawat asosiat. Yang pertama yaitu fungsi manajemen kepala ruangan ada 4. Yang pertama planning atau perencanaan, yaitu suatu proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan dari organisasi dengan menyusun dan menentukan pencapaian dari kegiatan yang telah dilakukan. Dengan perencanaan ini kita bisa menentukan tugas tetap dari seorang staf. Dengan tugas ini, seorang pemimpin berpedoman untuk melakukan supervisi atau evaluasi untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan oleh staf dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk mengumpulkan semua sumber data yang dimiliki oleh organisasi dan kemudian dimanfaatkan secara efisien untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang ketiga yaitu actuating atau pengarahan adalah proses memberikan bimbingan kepada para staf agar para staf bekerja secara optimal dan bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh staf ataupun keterampilan yang dimiliki oleh staf dan sesuai dengan sumber daya yang telah tersedia. Yang keempat, controlling atau pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati secara terus-menerus pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun dan melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi. Yang kedua yaitu perawat primer atau perawat katim, yaitu perawat dengan metode penugasannya satu orang perawat itu penuh melakukan tugas selama 24 jam. Untuk memberikan asuhan keperawatan kepada klien, dimulai dari klien masuk rumah sakit sampai klien keluar rumah sakit, menurut Gillis pada tahun 1989. Yang ketiga yaitu perawat pelaksana atau asosiat, yaitu seorang perawat diberi wewenang atau ditugaskan untuk memberikan pelayanan keperawatan secara langsung kepada klien. Tanggung jawab dari seorang perawat pelaksana atau asosiat yaitu yang pertama, kebenaran atau ketepatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar. Yang kedua yaitu kebenaran dan ketepatan dalam melakukan pendokumentasian pelaksanaan asuhan keperawatan. Wewenang dari seorang perawat pelaksana atau asosiat yaitu yang pertama yaitu meminta informasi atau petunjuk kepada atasan. Yang kedua yaitu memberikan asuhan keperawatan kepada klien ataupun keluarganya sesuai dengan kemampuan atau batas wewenang. Tugas pokok dari seorang perawat asosiat atau perawat pelaksana yaitu yang pertama memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dengan penuh kasih sayang. Yang kedua melaksanakan program medik dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu memperhatikan keseimbangan kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial klien. Yang keempat yaitu mempersiapkan klien secara fisik maupun mental untuk proses pengobatan. Yang kelima yaitu melatih pasien untuk menolong dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan klien. Yang keenam yaitu memberikan pertolongan segera kepada pasien gawat darurat. Yang ketujuh yaitu membantu kepala ruangan. Yang kedelapan yaitu membantu menyiapkan alat-alat di ruangan yang dibutuhkan. Yang kesembilan yaitu memelihara kebersihan, kenyamanan, keamanan, dan keindahan di ruangan. 10 yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan shift secara bergantian. 11 memberikan pelayanan kesehatan terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien. 12 melaporkan segala sesuatu keadaan klien. 13 membuat laporan harian klien. Dan yang terakhir operan dengan dinas berikutnya. Nah, demikian video penjelasan tentang fungsi manajemen kepala ruangan, kemudian perawat primer atau katim, kemudian perawat pelaksana atau asosiat. Semoga video ini bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf, ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.